Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatina Noval. Kali ini kita bakal bahas dua laga terakhir di UEFA Champions League atau UCL. Ada dua laga seru, Barcelona versus Newcastle dan City versus Napoli. Mungkin kita ke City dulu versus Napoli. Di babak pertama, City bermain sangat dominan, sangat sangat benar-benar kuasai ball possession gitu ya. Tapi di sisi lain Napoli juga sepertinya dalam tanda kutip menyerahkan possession itu ke City gitu, karena mereka benar-benar eh the whole game 90 menit benar-benar low block gitu ya. Sesekali ambil inisiasi buat counter, tapi ya menurut gue ini benar-benar ya emang layak gitu ya, City menang 2-0 gitu. Tapi mungkin permasalahan yang lagi-lagi dialami oleh City adalah mereka sangat kesusahan untuk mencetakkan atau menciptakan dua gol ini gitu. Di babak pertama, sebenarnya kelihatan banget kelemahan dari City untuk season ini adalah lack of creativity gitu ya, nggak ada kreativitas di situ gue lihat. Oke, mereka berusaha untuk nge-scratch pertahanannya Napoli. Anyway, Napoli bertahan dengan luar biasa gitu ya, between the line-nya sangat sangat rapat gitu ya, sehingga susah banget untuk dibongkar. City udah coba berusaha untuk tadi untuk nge-scratch itu, tapi ya bener-bener rapat banget ya. Tapi ya City memang harus harus tahu resiko ini. Dia itu tim besar, pasti lawannya bakal sering ketemu yang low block kayak gini gitu. Tinggal kan apakah mereka bisa untuk ngebongkarnya gitu. Di beberapa season kemarin mereka bisa melakukan itu karena mereka punya Kevin De Bruyne gitu. Mereka bisa, atau Kevin De Bruyne bisa through pass, bisa kasih crossing, bisa kasih end passing yang bagus, langsung langsung bisa ke pertahanan lawan gitu. Sedangkan untuk season kali ini tugas itu seharusnya diambil oleh Phil Foden gitu ya. Tapi di babak pertama itu nggak kelihatan sama sekali. Foden bener-bener kekurung, ya Foden kekurung, Haaland pasti kekurung gitu. Itu otomatis, Haaland butuh supply. Sedangkan di babak pertama itu nggak kelihatan sama sekali. Tierney Reinders berusaha untuk ngebongkar itu dengan shooting dari luar gitu ya. Foden juga sempat untuk ngebuka pertahanan Napoli dengan shooting dari luar, tapi ya shootingannya nggak terlalu berbahaya gitu ya, masih cenderung ngarah ke kiper gitu. Jadi menurut gua nggak begitu sukses, nggak begitu berjalan di babak pertama. Seharusnya dengan nge-scratch tadi, pemain yang bertanggung jawab untuk melakukan itu adalah dua wingernya. Sedangkan yang kita lihat, ya Bernardo Silva udah umur berapa, udah 30-an mungkin, ya nggak bisa lah melakukan itu. Dia memang memang bukan tipikal winger yang bisa nusuk gitu. Dia lebih ke kontrol tempo, dia lebih ke kasih crossing-crossing, nggak banyak manuver-manuver, dan itu ya sulit ketika lawan lu low block gitu. Justru yang seharusnya melakukan tugas itu adalah Doku. Tapi lagi-lagi Doku di babak pertama itu nggak efektif gitu. Banyak banget dia masih salah ambil keputusan, dia nggak tahu timing yang tepat kapan untuk penetrasi. Don't get me wrong, gue tuh suka sebenarnya pemain yang tipikal kayak Doku gitu ya. Dia hampir mirip-mirip Jack Grealish, tapi masalahnya di Doku ini dia masih belum 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 sedewasa itu gitu untuk bisa tahu kapan harus penetrasi, kapan harus one to pass. Di dua laga terakhir ini dia agak mending lah. Dia masih bisa tahan bola. Dia dia masih kayaknya udah dikasih instruksi sama Pep seperti yang gue bilang di video kemarin. Kayaknya dia udah mulai mending lah, bisa 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 ngerem lah, nggak mau mau dia gitu untuk penetrasi terus gitu. Tapi still Doku menurut gua agak mengecewakan ya, karena seharusnya dia bisa bisa melakukan lebih dari itu gitu. Skillnya tuh ada banget gitu, tapi bagaimana dia mengolahnya itu tuh masih masih belum ketemu menurut gua. Sedangkan kita nggak usah berharap banyak lah dari Bernardo Silva. Harusnya kan posisi itu diisi oleh Savinho. Sedangkan ya lu tahu sendiri di babak kedua Savinho, meskipun bukan di posisinya, harusnya kan dia di kanan ya Savinho ya. Ya tapi tetap Savinho nggak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu sebagai pengganti Riyad Mahrez gitu ya. Jadi menurut gue ini agak mengecewakan. Di lini tengahnya Tierney Reinders berusaha maksimal, tapi ya Reinders juga angin-anginan ya. Di Premier League juga kemarin main cukup bagus sih, cuma ya
ini pemain bukan yang bisa satu season penuh bermain bagus. Itu juga yang sering dia tunjukkan di AC Milan gitu ya. Kadang main bagus, kadang nggak, inkonsisten aja gitu menurut gua. Tapi di babak kedua ini kita mulai bahas babak keduanya, Foden mulai sedikit ada ruang di sana. Kayaknya udah mulai mengendur gitu ya pressingnya dari Napoli. Soalnya di babak pertama itu bener-bener dia nggak dikasih ruang, bener-bener rapat sekali between the line-nya itu sangat sangat rapat Napoli gitu. Sedangkan di babak kedua eh, Foden mulai mulai menjalankan perannya dengan cukup baik, terbukti dengan satu assist dan beberapa kali dia juga penetrasi dan tembus juga gitu ya lewat tengah, dan ini seharusnya yang dimainkan oleh City dari babak pertama gitu. Jadi terbukti juga Doku tuh nggak dari sayap gitu, dia dari tengah gitu. Jadi emang ketika lu lawan low block lu harus bisa berani untuk kasih penetrasi gitu. Lu nggak bisa untuk bermain one to pass gitu, karena bermain dengan low block ini ya lu harus pakai skill individu juga gitu ya. Itulah yang dibuktikan oleh Real Madrid bertahun-tahun, mau ketemu lawannya low block juga meskipun mereka kadang kesusahan, tapi ya mereka tetap menang dengan skill individu mereka gitu. Itu yang mungkin nggak kelihatan di City di babak pertama gitu ya. Tapi di babak kedua mulai sedikit sedikit kebuka lah untuk bisa, dan akhirnya juga cetak 2 gol kan. Anyway, golnya juga cantik banget di lob gitu ya sama si Foden dan disundul sama Haaland, itu gila. Nah ini gue lihat harus harus banyak harus banyak bola yang ke Foden, sama kayak bola waktu itu ke De Bruyne gitu ya. Untuk dari sisi Napolinya, ya gue nggak bisa komentar apa-apa ya. Mereka bermain low block banget, kayak kayak seolah-olah takut. Meskipun ya wajar ya, karena kualitas pemainnya bagaikan langit dan bumi men. Bener-bener kalah jauh banget. Sesekali mereka kasih counter ke City, tapi ya nggak begitu berbahaya ya. Ada satu peluang yang di save sama si Donnarumma gitu lewat sundulan kalau nggak salah. Tapi ya cuma itu doang gitu. The whole game City bener-bener pegang banget. Tapi ya itu tadi, City agak kebingungan di sepertiga akhirnya gitu. Menurut gue harus harus ada peremajaan di sisi kanannya. Silva kayaknya udah nggak bisa deh untuk main winger yang ngejaga tempo gitu ya. Berhasil beberapa kali, tapi untuk ketika bertemu tim kayak gini, Bernardo Silva belum 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 cukup efektif lah, karena memang harus harus benar-benar punya penetrasi, sedangkan Savinho belum belum bisa memenuhi ekspektasi itu. Menurut gua harus harus beli pemain lagi. Di samping memang Doku, gua harap ini Doku ini persis kayak Vinicius pas awal-awal ke Real Madrid deh. Beberapa kali keputusannya itu parah banget, ini cuma lari-lari doang gitu ya. Di intercept lagi. Gue harap bisa segera dewasa lah Doku, karena City tengahnya udah cukup oke, Tiani sama si Foden gitu ya, sama Rodrigo nggak ada masalah di situ. Tapi memang di sayapnya ini Halan harus disuplai gitu, nggak boleh lu ya. Kita lihat kayak Mahrez lah, dia bisa tahu kapan penetrasi, kapan harus crossing, kapan harus cutback. Tuh cerdas banget Mahrez ya, meskipun secara secara skill ya nggak sebagus itu gitu ya, paling first touch-nya Mahrez. Tapi lebih daripada itu, IQ bermain footballnya sih yang gue segani dari Mahrez. Dia bukan Robben, dia bukan Messi di sisi kanan, tapi dia tahu timing yang pas untuk kapan harus penetrasi, kapan harus tarik orang doang, kapan harus cutback gitu. Tuh pinter banget Mahrez. Sedangkan Man City kehilangan itu di sisi kanan sih menurut gue. Mungkin itu dari City versus Napoli. Kita ke Barcelona versus Newcastle. Ini yang gue agak takutkan ya. Beberapa musim terakhir Barcelona kalau bermain di kandang lawan itu kayak 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 udah takut duluan gitu. Gue nggak tahu kenapa, dari raut muka pemain juga udah kelihatan gitu ya, mereka kayak terintimidasi gitu. Itu terbukti di 10 menit pertama, 10-15 menit pertama lah. Gila, Newcastle bener-bener pressingnya tinggi sekali, bikin backnya cukup kelimpungan ya. Si Kubarsi terutama. Kalau Araujo gue sedikit aman lah, karena dia punya physical appearance yang memadai gitu. Tapi Kubarsi kan ini yang berbahaya gitu.
Apalagi di kirinya itu Gerard Martin. Menurut gue salah satu keputusan yang cukup pintar dari Hansi Flick itu adalah ketika memasang Araujo. Dia bener-bener tadi malam duelnya menang semua Araujo. Sedangkan yang yang cukup membuat gue kecewa adalah memasang Gerard Martin. Di sisi lain memang ya Balde lagi cedera, nggak ada opsi lain gitu. Makanya gue sering bilang sisi kirinya agak-agak lemah. Toh terbukti ketika melawan Inter nggak ada Balde, ya Barcelona tumpul gitu. Bahkan bahkan cenderung cenderung apa ya, nggak main lah di sisi kirinya. Tapi oke lah, Gerard Martin eh, di babak pertama sangat tertekan, tapi di babak kedua dia mulai improve, dia udah mulai mulai tenang gitu ya, terutama di 15 menit ke atas. Tapi di 15 menit awal itu gila, Elanga bener-bener ngobrak-ngabrik banget ya di sisinya Gerard Martin, penetrasi terus, lepas terus, itu bisa 2 gol menurut gue ya si Gordon. Tapi ya gue nggak tahu kenapa strikernya bukan yang striker baru itu, yang jangkung siapa namanya gue lupa. Tapi kenapa pasang Gordon ya, gue bingung. Padahal itu harusnya kalau kalau bisa pasang atau at least di posisi itu ada Guimaraes, menurut gue bisa 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 2 gol gitu ya. Di sisi kirinya juga si siapa, gue lupa juga, itu bermain bermain cukup bagus, tapi sayang banget di finishingnya sih tadi malam ya si Newcastle, terutama di lagi-lagi 10 sampai 15 menit awal. Ya harusnya bisa, mereka minimal bisa cetak 2 gol gitu ya. Belum belum panas Barcelona, belum regroup gitu dengan cepat. Jadi tapi di 15 menit ke atas gila, Barcelona bener-bener pegang bola. Man of the match-nya jelas Rashford, tapi menurut gue salah satu atau pemain yang tadi malam layak untuk dapat man of the match adalah Frankie De Jong. Gila ini pemain. Gue liat dia bener-bener improve ya, terutama ketemu ketemu tipikal tim yang bener-bener nge-rush kayak gini gitu, yang punya physical appearance yang bagus gitu ya. De Jong berani duel, dia berani intercept. Pray for Pedri, karena Pedri ya lu tahu sendiri dia kecil banget. Lu kasihan banget gue tadi malam, bener-bener diinjek-injek Pedri ya. Dia ketika dia pegang bola, dia bisa ngayam-ngayamin pemain Newcastle. Tapi ketika dia nggak pegang bola dan berusaha untuk ngerebut itu, kalah terus Pedri ini, karena memang dia bukan tipikal yang ngambil bola gitu ya. Dia lebih ke ngontrol bola aja gitu, bukan yang ngambil. Sedangkan De Jong tadi malam tugas untuk mematahkan serangannya itu menurut gue gila. Berkali-kali dia berhasil loh. Padahal di musim-musim sebelumnya ketika bertemu tim-tim kayak Munchen yang punya atribut fisik yang besar-besar gitu ya, selalu kalah gitu De Jong. Tapi di laga malam tadi tuh De Jong bener-bener luar biasa. Dia bisa duel, bisa baca baca permainannya sangat baik, reading the game-nya luar biasa. Uh, gue sangat 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 puas ya dengan De Jong ya. Menurut gue selain Rashford dengan 2 golnya sih, De Jong pantas untuk MVP gitu ya. Jadi uh, ini ini kemenangan yang pastinya bakal boost mental Barcelona banget. Fermin, oke, dia berusaha keras, tapi dia nggak kelihatan juga ya. Dia nggak terlalu kelihatan dalam hal attackingnya. Dia memang bantu defense, bantu ngerusak sisi tengahnya, tapi dia secara attacking nggak terlalu kelihatan. Beberapa kali coba tendangan, tapi tendangannya ngawur semua gitu. Di sisi kanan, menurut gue Rafinya lebih bagus lah ketika ditaruh di tengah sih. Dia bener-bener nggak main kalau di sisi kanan. Tapi ya Yamal juga lagi cedera, nggak ada opsi juga Hansi Flick. Jadi ini memang keputusan yang sulit juga gitu. Rashford gila luar biasa men. Sebenarnya di keseluruhan secara game, Rashford bermain cukup bagus gitu ya, cukup bagus, nggak bagus tapi cukup bagus, karena dia beberapa kali ngalahin Trippier loh. Dia gila, sprintnya tuh luar biasa bener-bener. Ini menurut gue sih beberapa beberapa match lagi ya harusnya Rashford bisa mencapai match fitnessnya gitu, dan apalagi ditambah dengan
boost mentalnya ini karena cetak 2 gol, gol yang kedua kan itu indah banget gitu ya, luar biasa itu. Tapi lagi-lagi gue suka gue suka match ini karena match ini bener-bener terbuka, bener-bener lawan saring serang gitu. Tonali yang biasanya dominan sekali di tengah, bener-bener dimatikan banget sama sama De Jong gitu ya. Ya, ini gue cukup cukup puas lah karena gue cukup deg-degan ya lawannya Newcastle dengan permainan yang Spartan gitu. Tapi tadi malam Barcelona bener-bener nggak takut dan bisa meredam eh, hal itu gitu. Meskipun lagi-lagi golnya bukan bukan gol yang itu kan individu semua gitu ya. Satu dari header dan satunya lagi penetrasi dari Rashford itu individu semua lah. Tapi ya gue cukup cukup puas lah. At least nggak kalah sih tadi malam, harapan gue ya. Seri itu udah bagus menurut gue tapi bisa menang juga ya luar biasa gitu. Gue nggak expect. Gue pikir ini harus harus jadi pertimbangan Hansi Flick, bener-bener harus ngelihat lawan. Tadi malam eh, bener-bener Araujo bermain sangat 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 luar biasa di belakang ya, membuat gue cukup tenang. eh Kubarsi, ya Kubarsi lagi-lagi bisa dibilang bagus ya bagus, tapi menurut gue ketika dia di pressing gila-gilaan dia sulit keluar sih, bener-bener agak agak susah gitu ya dia untuk keluar. Sorry, si Kunde juga bermain luar biasa di sisi kanan secara defensif ya. Dia beberapa kali menang dan gue pikir Kunde bakal dalam tanda kutip selemah itu gitu ya ketika ketemu sama pemainnya Castle gitu. Tapi ternyata dia menunjukkan bahwa dia sering banget untuk nge-screening bola gitu ya, sangat tenang tadi malam. Jadi gue cukup cukup puas lah. Dani Olmo ya so-so lah, dia terlepas dari peluang yang satu itu yang berhasil di tapi sama Pope ya, bermain nggak lebih bagus dari si siapa, dari si Fermin ya, dari si Fermin. Ferran juga, Ferran nggak kelihatan sih tadi malam ya. Lewandowski juga juga di press banget sih gitu. eh Rafinya tadi gue bilang dia ketika ada kesempatan untuk invert ke tengah dia jauh lebih berbahaya daripada dia menyisir gitu ya. Dan ya menurut gue ini langkah yang bagus dari Barcelona. Ini menunjukkan at least mereka punya mental untuk mau menang gitu ya. Nggak kayak beberapa tahun sebelumnya yang bikin deg-degan gitu. Apalagi ketemu tim yang punya physical appearance kayak kayak Newcastle gitu. Mungkin itu dari gua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka bola. Salam olahraga.